Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab. Alhamdulillah di hari ke-7 ini, 7 ya Ustaz? Ya. Di hari ke-7 ini kita akan membahas tentang apa Ustaz? Kiat-kiat menggapai maghfirah dari Allah SWT, karena bulan ini juga adalah bulan maghfirah. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara ini, kita persilakan Nabi Husaini untuk membaca Gema Wahyu Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk ke tema kiat menggapai maghfirah di bulan suci Ramadan.
Untuk ini akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Ustadz Mustafa Husain Waila, SPDI. Beliau adalah mahasiswa program Pasca Sarjana UIN Araniri, juga aktivis pembela Palestina saya, di samping yang lain-lain. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, langsung kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan mukadimahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebuah syariat yang umurnya itu sangat luar biasa. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, salah satu syariat yang paling tua adalah puasa. Semua umat nabi-nabi terdahulu itu diwajibkan puasa, namun syariat ataupun teknik pelaksanaan bisa jadi berbeda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Yang kedua, dengan diberikannya juga kesempatan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita terpilih sebagai umat yang istimewa dan juga diberi kesempatan berpuasa di bulan yang sangat istimewa. Dan dengan sebab bulan Ramadan ini banyak umat lain, bahkan juga para nabi, para anbiya ketika Isra wal Mi'raj memohon dirinya untuk menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak tidak dikabulkan, memang tidak ada kesempatan lagi. Antara lain yang diberikan kesempatan adalah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nantinya beliau akan melanjutkan syariat Nabi Muhammad, tapi bukan membawa syariatnya sendiri. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang agung di antara nabi-nabi yang lain. Dan juga dengan sebabnya beliau, kita ini menjadi bagian umat nanti yang dibanggakan insya-Allah. Jadi menjadi orang yang shaim, yang ikhlas, yang sampai bahkan mukhlas, insyaallah nanti Rasulullah akan membanggakan diri kita di depan umat-umat yang lain, bahwa inilah umatku, mereka berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah hari ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang, alhamdulillah dipandu oleh guru ini. Ini saya sebenarnya canggung ini kalau duduk samping Ustadz Amir ini. Saya malah dari dulu sering membaca tulisan-tulisan beliau berbagai macam, terlebih masalah sejarah Ustadz ya. Juga ada abu kami di samping yang tadi telah melantunkan ayat suci Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang penyakit nifak, yang insya Allah nanti akan kita bahas juga jika ada waktu dan kesempatan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Mustafa Husain, ya. Beliau orang Waila di Aceh Nagan, Barat. Aceh Barat. Masuk Barat ya. Jadi Waila itu terkenal ya, dengan sungainya dan sebagainya. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, tadi Ustadz Mustafa mengatakan saya lebih senior, itu betul. Tapi di segi usia ya, tapi di segi ilmu bisa jadi terbalik. Saya menganut falsafah ombak ya. Ombak yang datang kemudian itu lebih kuat daripada ombak yang datang sebelumnya. Ombak yang datang sebelumnya itu sudah hancur, tapi ombak yang datang kemudian itu lebih kuat. Maka di Aceh TV semua penceramah-penceramah muda, ustadz muda itu kita undang untuk mencetak kader. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kami membuka kesempatan kepada pemirsa untuk telepon langsung, share dengan Ustadz hari ini. Juga boleh SMS, boleh juga di WA. Insya Allah semua SMS nanti kita baca ya. Kita baca dan Ustadz akan menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Aceh TV. Baik, untuk mengawali pertanyaan ini biasanya Abi Husaini, jadi bukan Abu ya. Abi ya. Abi. Ya. Abi Husaini mungkin sudah mempersiapkan sebuah pertanyaan yang indah. Silakan Abi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kepada pemirsa dimanapun anda berada, yang lebih-lebih pemirsa yang menjujur, bangunlah biar mendengar
ada hikmah di bulan puasa ini. Akan sangat berguna, sangat pahala. Begini Ustaz, ini ada hubungan dengan Ramadan juga. Dalam beberapa tahun ini, pemerintah mengundang qari dari luar. Begitu banyak biaya yang keluarganya. Apakah tidak boros? Kemudian apakah padahal di kita di Aceh ini banyak qari-qari dan hafiz-hafiz yang berkeliaran di negara Aceh Darussalam ini. Tapi kenapa diambil dari luar? Tapi kita ini begitu banyak keluar biayanya. Bagaimana Ustaz? Berapa Ustaz? Ya, terima kasih Abi Husaini. Tadi saya menarik dari Abi bilang yang pertama, mohonlah bangun ya. Yang pertama, jadi kita dengarkan barangkali ada satu dua yang bisa bermanfaat. Itu yang pertama saya ingin bahas. Orang banyak, ada kawan-kawan di pesantren kadang-kadang bilang istilah ini bukan syahrun niyam, tapi ini adalah syahrul Ramadan. Jadi niyam itu jamak daripada naumon, tidur. Jadi le dengar. Jadi ini bukan le dengar. Tapi kita, jadi kita sudah sebenarnya ada sebagian orang itu cuma membalikkan jadwal saya lihat. Misalnya makan tetap 3 kali tapi dipindahnya ke malam. Kemudian tidurnya beraktivitasnya malam tapi siangnya tidur. Jadi sebenarnya bukan imsak yang sebenarnya. Baik, yang kedua tadi Abi Husaini mengatakan tentang pemerintah kita mengundang qari-qari dari luar. Saya melihat kalau saya pernah juga duduk dengan Pak Wali Kota membicarakan masalah ini. Dan sejauh yang kami ketahui, khususnya Kota Banda Aceh, itu tidak diundang qari dari luar. Bahkan penceramah pun selama ini dai-dai itu diminimalisir, tidak diundangnya dai-dai dari luar. Saya lihat sangat sedikit yang diundang dari luar. Nah, mungkin ini skalanya pemerintah provinsi ya. Ada saya lihat diundang beberapa imam dari luar. Pun jika ditelusuri sepertinya lebih ke masjidnya, bukan pemerintahnya. Masjidnya yang bertindak. Mungkin dari para jamaah atau ada inisiatif dari para imam, para pengurus masjid. Nah, jika dilihat benar adanya bahwa di sini kita juga banyak qari. Banyak qari, saya melihat banyak qari di Aceh yang bisa mengisi sebenarnya ruang-ruang itu. Tapi ada juga saya diskusi dengan beberapa BKM, mereka lebih melihat syiar. Jadi bukan sekedar yang syiar yang pertama agar tertarik. Orang Acehnya nacit sifat dia naget galak gadagau. Nah, panggerop. Ya? Boh daro cok dagau. Jadi perilakunya panggeropnya sehingga kadang-kadang apa yang selama ini bagus dan hebat tapi kadang-kadang kita lupa. Jadi saya takut nanti Ustadz tidak diberi verifikasi sebagai penceramah. Ya baru-baru ini. Tapi tidak apa-apa, Pak Menteri sudah minta maaf. Oh gitu ya? Sudah minta maaf. Berita terbaru Pak Menteri sudah minta maaf karena itu kealpaan beliau katanya sudah mengusik orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sehingga tidak fokus membicarakan. Maka seorang Menteri Agama itu harus berteman dengan ulama, jangan berteman dengan orang-orang yang kadang-kadang orang non-Islam ya temannya. Ya. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, masalah diundang imam dari luar negeri banyak hikmahnya. Yang pertama menurut saya ya, menjalin ukhuwah Islamiyah dengan saudara kita di Timur Tengah. Ya. Yang kedua kadang-kadang ketika mereka datang itu umat itu puas ya. Kalau dari dalam negeri sudah biasa didengar. Yang ketiga memicu adik-adik kita untuk banyak-banyak mereka itu memilih tahfidz, menghafal Al-Quran. Memang di segi negatifnya juga ada. Di segi negatif yang paling banyak adalah di ilmu psikologi. Jadi kata Kunto Wijoyo, ahli psikolog itu dan ahli sosiolog, bangsa atau suku yang lemah itu suku yang tidak percaya diri. Padahal punya SDM sendiri. Tetapi karena lemah suku itu didominasi oleh
oleh suku lain. Nah, misalnya Indonesia, bangsa yang lemah, didominasi oleh produk-produk Cina, ya, produk Amerika, produk Jepang. Padahal ayam sendiri kan sudah namanya Kentucky. Nah, gitu kan? Contohnya Beda ya. nama. Kalau dibuat misalnya Aceh chicken, Aceh sih. nggak mau orang makan. Chicken. Kan? Tapi ketika dikatakan dari Amerika dengan gambarnya orang berkumis tuh, itu sudah enak. Dan lain-lain juga lain-lain. Jadi dulu ya, zaman dulu. Ini diskusi Ustaz. Zaman dulu orang Jawa belajar ke Aceh. Sangat percaya kepada Aceh. Memang Aceh hebat zaman dulu. Tapi sekarang terbalik. Orang Aceh justru belajar ke Jawa, lebih percaya kepada ke Jawa. Nama-nama anak Aceh sekarang sama dengan anak-anak orang Jawa. Bahasa Sanskerta. Itu artinya kepercayaan diri, harga diri orang Aceh itu sudah jatuh. Selanjutnya tentang Al-Hafidh itu kita tidak anti karena kita sudah katakan yang positif tadi. Tapi yang negatif satu lagi di samping kita tidak percaya diri, negatif kedua adalah jadi qari kita dan Al-Hafidh kita itu merasa terbuang di masjid itu. Dan mereka pun tidak diundang ke negara lain. Gitu. Tapi saya tidak ingin campur tangan. Ini hak pemerintah ya. Ya, betul. Hak pemerintah. Tapi sangat sayang pendidikan kita ini. Tapi ada sedikit kami di Baku Mubin, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, ada juga berbicara masalah ini. Ada teman-teman kami menyampaikan begini saja, kita semacam barter dalam tanda kutip. Misalnya kami pernah bicara dengan NTB, kita tukar. Mereka ada SPBD sendiri, kita juga ada SPBD sendiri pergi ke sana. Jadi tukar saja. Jadi tukar informasi dari apa namanya tadi kita sampaikan. Orang Aceh ini ingin sesuatu yang baru. Jadi tidak ada beban kalau seperti yang Abi bilang sampaikan tadi. Yang kedua kalau Abi bicara ada positif negatifnya, saya tambah sedikit. Iya. Insya Allah nanti Ustaz akan menambah. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.